warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Natasha dari Universitas Riau, Prodi Pendidikan Matematika kelas 2A dengan NIM 251-25515. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Andus Syarifudin SPD dan Ibu MSc Cindy Lestari SPD. Di sini saya mengambil satu permasalahan tentang ketidaksiapan mental seorang anak untuk memasuki usia sekolah. Yuk simak video selanjutnya ya. Baiklah, sebelumnya kita harus mengenal apa itu psikologi. Psikologi sendiri berasal dari kata fisik yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas dan menyelidiki tentang proses kejiwaan atau mental dan perubahan atau tingkah laku manusia dalam rangka berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya. Yang pertama itu ada perkembangan, merupakan suatu proses untuk menuju ke masa depan dan tidak akan dapat diulang kembali. Dalam perkembangan, manusia terjadi perubahan-perubahan dalam suatu arah yang menuju kepada kemajuan dan bersifat tetap. Psikologi perkembangan ini adalah ilmu yang membahas tentang jiwa serta tingkah laku manusia yang sedang dalam masa perkembangan. Peserta didik adalah makhluk yang berada pada proses perkembangan dan pertumbuhan serta memerlukan pendidikan yang layak untuk setiap jenjang usianya. Biasanya orang tua memasukkan anaknya ke sekolah saat usia 6 tahun, yang mana seharusnya usia anak untuk bersekolah pada umur 7 tahun. Hal ini menyebabkan perbedaan perkembangan pada setiap anak di kelas, yang mana menjadikan kesenjangan pikiran atau daya tangkap anak saat belajar. Orang tua itu cenderung memaksa anaknya untuk terus belajar, yang bahkan belum saatnya anaknya untuk memahami materi yang rumit. Perlu diketahui bahwa kesiapan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SD bukan hanya dilihat dari kelancarannya membaca atau berhitung, melainkan terdapat banyak aspek yang harus dilihat, seperti yang pertama itu ada aspek motorik. Motorik ini merupakan keterampilan yang melibatkan koordinasi gerak fisik, meliputi motorik kasar dan motorik halus. Yang kedua yaitu aspek kognitif, kemampuan berpikir seperti mengingat, menangkap informasi, dan sebagainya. Yang ketiga, aspek sosial emosional merupakan keterampilan dalam meregulasi emosi dan menjalin interaksi dengan lingkungan sosial. Yang keempat yaitu aspek kemandirian, yaitu berusaha melakukan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Misalnya ada seorang anak di usianya yang masih 5 tahun, 10 bulan, dia sudah bisa membaca, berhitung, dan menulis. Namun, pada kemampuan lain seperti konsentrasi, daya tahan, regulasi emosi, serta kemandirian masih belum terlihat dengan baik. Ketika memiliki suatu keinginan, hal tersebut harus dipenuhi. Jika tidak, ia dapat menyakiti orang lain, seperti memukul, menendang, dan perilaku yang tidak terpuji lainnya. Perilaku yang terjadi pada anak ini dapat menjadi kendala jika anak masuk ke jenjang sekolah dasar. Jadi, segala aspek ini harus tercukupi jika ingin memasukkan anak Anda ke sekolah. Untuk mengetahui seluruh aspek tersebut, anak harus diwajibkan melanjutkan pendidikan di jenjang SD pada usia 7 tahun, sebab pada usia tersebut anak dianggap sudah matang. Baiklah, solusi dari permasalahan ini yang dapat saya sampaikan yaitu tes kesiapan mental anak. Tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak tersebut layak memasuki usia sekolah atau tidak. Orang tua dapat meminta bantuan profesional dari psikolog yang akan mewawancarai mengenai perkembangan anak, informasi dari guru di TK, dan observasi serta interaksi langsung dengan anak. Selain itu, dapat juga dilakukan tes intelijensi untuk mengetahui kemampuan kognitif anak. Dengan demikian, nantinya dapat diperoleh informasi mengenai perkembangan diri anak dan rekomendasi apakah anak tersebut layak dimasuki usia sekolah atau tidak.
Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa secara individu, tingkat kematangan pada anak itu tentunya berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh usia, tingkat kemampuan kognitif, temperamen, pola pengasuhan, cara belajar anak, kematangan emosi, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Penilaian keseluruhan aspek pada tes kesiapan sekolah perlu dievaluasi sehingga tidak hanya satu aspek saja yang dapat dievaluasi. Jika anak dikatakan sudah matang atau siap memasuki usia sekolah, namun masih ada catatan mengenai beberapa aspek yang belum matang, maka orang tua perlu bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengoptimalkan aspek yang masih kurang tersebut. Misalnya, jika pada aspek kemandirian anak masih belum siap, maka tugas untuk orang tua di rumah adalah memberikan peran bagi anak agar bisa mandiri dengan memberinya tugas sehari-hari di rumah, seperti membawakan baju kotor seluruh anggota keluarga ke keranjang cucian. Hal ini dapat menjadi kebiasaan yang menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab seorang anak. Saat di sekolah, guru juga bisa memberikan peran kepada anak-anak di kelas, seperti memimpin doa saat memulai pelajaran di kelas. Sejak dini, orang tua sangat perlu memperhatikan pertumbuhan seorang anak dan menentukan arah belajar sesuai dengan usia anak tersebut, potensi dan kemampuan anak, agar anak dapat merasakan betapa menyenangkan dan menariknya belajar seperti halnya bermain. Selain itu, jika anak sudah besar, mereka bisa lebih siap dalam segala